Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, kelas 12 yang saya sayangi, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat. Pesan protokol kesehatan, jangan lupa kalian selalu bawa masker, kemudian jaga jarak, kemudian yang terakhir mencuci tangan. Jangan sampai lupa, ini adalah sebuah usaha preventif yang harus kalian usahakan tiap hari demi untuk suksesnya pemerintah dan kita sekalian dalam mengatasi problem COVID-19. Baik, anakku sekalian, kelas 3 saya cinta, saya sayangi. Kita akan melanjutkan studi kemarin, yaitu Serbuan Islam, di mana kemarin adalah sampai kepada cara-cara masuknya Islam ke Indonesia. Sekarang prosesnya atau berkembangnya Islam di Indonesia. Di Indonesia ada 2 titik untuk pusat perkembangannya Islam. Satu di Samudra Pasai, Sumatera Utara. 2 di Kerajaan Islam di Demak. Kita tahu bahwa perkembangan Islam adalah bermula dari, atau penyebabnya adalah dari niat upaya dakwah dari para pendakwah Islam dari Gujarat, India atau Persia. Mereka bermisi dagang, namun dia juga punya upaya yang sangat suci, namanya dakwah. Jadi sampai dia dagang juga dia dakwah. Penyebabnya itu yang pertama. Yang kedua adalah adanya interaksi, suatu hubungan antara para pedagang yang berasal dari Arab atau internasional, pedagang Muslim maksud saya, yang sering mengadakan hubungan di pusat perdagangan, misalnya di Malaka, Samudra Pasai, kemudian di daerah lain yang merupakan center atau pusat perdagangan internasional. Itu ada 2 penyebab. Kita perlu tahu juga bahwa tahun kapan terjadi perkembangan secara menyeluruh. Tahun datangnya jelas 7 Masehi. Berkembangnya, spreadingnya sampai ke pelosok di Indonesia adalah tercatat abad 13 Masehi. Catatan khusus perkembangan Islam di Indonesia adalah pada abad 13 Masehi. Kalau di Asia Tenggara, di Kerajaan Malaka itu, Kerajaan Islam Malaka adalah pada abad 14 Masehi. Jadi ada perbedaan. Kemudian sebagai contoh perkembangan Islam, yang pertama adalah di Samudra Pasai, karena ini adalah tempat tujuan utama untuk di Indonesia dari para pedagang Gujarat. Setelah dari Makkah, India, kemudian di Kamboja, sampai ke Samudra Pasai. Kenapa Samudra Pasai tercatat sebagai daerah perkembangan Islam pertama kali? Karena Samudra Pasai adalah daerah yang strategis, yang baik, cocok untuk bertemunya para pedagang internasional seluruh dunia. Termasuk ada pedagang-pedagang dari Gujarat, dari Arab. Memang misi-misi awalnya orang-orang Arab berdagang adalah untuk menyebarkan Islam. Jadi sambil dia berjalan menyebarkan Islam, sambil berdagang itu. Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan yang bertemu antara orang-orang berdagang dari India, dari Persia, kemudian dari orang-orang Jawa. Jadi pertama kali di Samudra Pasai. Di sana mereka interaksi, omong punya omong, cerita punya cerita. Dan orang Arab tidak segan-segannya menyampaikan misi Islam kepada orang-orang yang ada dalam lingkup perdagangan tersebut. Baik cara-cara dagang, cara-cara komunikasi, misi dakwah sendiri. Dakwah tidak semata-mata atau tidak semata-mata menjual barang. Jadi
mereka dagang tidak semata-mata menjual barang, tapi ada misi tolong menolong, tahun, al-taqwa. Ini dalam misi Islam. Bagaimana orang yang tidak kuat membeli barang ini, bagaimana cara mereka bisa membeli, memakai tanpa berat, tanpa ada paksaan, seperti membayar 1 kali 2 kali. Ini adalah misi Islam. Ini orang-orang di sana saling bertemu, sehingga mereka sambil dagang, sambil memberi pengetahuan tentang masalah cara dagang secara Islam. Bagaimana mengadakan transaksi dagang yang sah, adanya ijab kabul, serah terima sebelum barang itu sah dibeli, maka tidak boleh dibawa. Itu juga termasuk sistem perdagangan Islam. Ini diajarkan oleh para pedagang dari Gujarat, dari Mekah atau dari negara-negara Islam. Di sini semakin tertarik. Orang semakin menyatakan setuju bahwa perdagangan Islam adalah bisa diterima dan merasa enak untuk saling bisa membutuhkan. Artinya kalau orang-orang itu butuh barang dari pedagang Islam, dia merasa keberatan. Sehingga perdagangan secara Islam sangat mudah diterima. Karena apa? Di hati mereka merasa enak bahwa sistem dagang Islam ternyata tidak berat memberatkan oleh orang yang butuh barang. Itu karena apa? Niatnya memang dia tuh dagang sambil menolong, bukan semata-mata cari keuntungan untuk pribadi para pedagang. Ini terjadi pertama kali di Samudra Pasai. Setelah Samudra Pasai ada kemajuan, kemudian berdirilah negara Islam di Malaka abad 14. Di sana mulai bergeser karena tingkatan pertemuan pedagang dunia itu adalah lebih mudah di Malaka, di Asia Tenggara. Sana juga merupakan perkembangan yang sangat cepat, sangat besar pengaruhnya. Karena pengaruh yang besar tersebutlah, maka orang-orang Jawa juga ikut berdagang di Malaka tersebut. Di sana terjadi sebuah interaksi, saling tukar pengalaman, pengetahuan, saling tukar-tukar agama. Sehingga orang Jawa yang datang ke Malaka, di samping dia juga dagang, juga mendapat pengetahuan Islam. Sehingga sekembali mereka dari Malaka membawa dagang dan sebagainya, maka dia kembali ke Jawa. Di sinilah terjadi suatu perkembangan Islam yang terjadi dibawa oleh para pedagang dari Malaka. Dan di Jawa sendiri pusatnya adalah di Demak. Ketika Majapahit mulai runtuh, mulai melemah, mulai berkurang, maka berdirilah kerajaan Islam Demak yang tadinya adalah dibawa oleh pengaruh dari pedagang yang sudah berada di Malaka. Tapi ada catatan bahwa Kerajaan Demak, Islam Demak berdiri adalah atas prakarsa Sunan Ampel, namanya Raden Rahmat. Jadi di samping para pedagang yang tadinya berasal dari Malaka membawa misi Islam dan diperkuat oleh Raden Rahmat mendirikan kerajaan Islam Demak dengan rajanya Raden Patah. Setelah Raden Patah mempunyai kekuasaan yang kuat untuk misi Islam, maka mulai menyebar, mulai besar pengaruhnya. Ada misi ke Jawa Barat, kemudian ada yang ke Kalimantan, ke Maluku dan Sulawesi. Jika ini menjadi semakin besar. Di samping di Jawa, Kalimantan sudah ada, Sumatera sudah ada, Sulawesi ada, Maluku ada. Maka hampir penuhlah Islam berkembang. Terjadi pada abad 13. Jadi kalian bisa menyimpulkan bahwa perkembangan Islam asalnya berasal dari Arab, Gujarat, Kamboja, Samudra Pasai, kemudian ke Malaka, kemudian ke Jawa. Ini adalah merupakan niat baik dari para pedagang yang tadinya dagang sambil berdakwah menyebar agama Islam. Setelah kita tahu perkembangan Islam tersebut, maka ada beberapa faktor yang mencatatkan. Kenapa begitu Islam mudah diterima oleh orang-orang? Terutama di Indonesia.
ada beberapa catatan dari para ahli sejarah bahwa Islam yang pertama kali syarat untuk memeluk Islam adalah sangat mudah, dengan membaca kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Enak, langsung masuk Islam. Yang pertama. Yang kedua, dalam Islam kenapa mudah diterima? Islam tidak mengenal kasta atau strata sosial dengan seperti agama-agama lain. Kalau Buddha itu ada strata Brahmana, Satria, Wisnu, kemudian ada Sudra dan Waisya. Kalau Islam nggak mengenal, makanya ketika orang-orang Hindu yang merasa direndahkan, termasuk orang Sudra dan Waisya, kaum menengah ke bawah, orang fakir miskin, melihat Islam, ternyata Islam tidak ada dalam ajarannya mengenal bentuk-bentuk kedudukan sosial. Wong sugih lebih mulia, wong pangkat lebih mulia, tidak ada. Hanya yang mulia adalah orang yang paling takwa di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka orang-orang Buddha, Hindu yang tadinya direndahkan, dia bercepat-cepat masuk Islam, seperti adalah orang Buddha dan Islam. Jadi ketika Islam tidak mengenal kasta, tidak menyendirikan kedudukan sosial mereka, mereka tertarik, merasa dihargai, merasa dimuliakan. Maka Islam menjadi catatan pribadi bagi mereka. Setelah dia masuk di agama Islam, dia merasa dihormati oleh orang-orang Islam, tidak seperti jika berada di agama Hindu yang direndahkan tanpa diberi belas kasihan oleh orang-orang atasan. Kemudian yang ketiga, kenapa Islam sudah diterima? Karena Islam penyebarannya tanpa ada kekerasan, sistem damai, tanpa ada paksaan, tapi dengan cara berbagai pengetahuan yang Islami, dengan cara pengakuan di hati mereka. Islam kebenarannya bisa dites dan bisa diwujudkan dalam bentuk apapun. Islam harus adil misalnya. Jadi Allah menyuruh kamu dengan adil. Bagaimana kita adil dalam beberapa misi? Jadi Allah menyuruh kamu adil. Maka orang-orang yang tadinya direndahkan, kurang dapat keadilan dari para penguasanya, seperti orang-orang Sudra dan Waisya, merasa dia tuh di hatinya menerima kemuliaan. Karena apa? Karena dia itu Islam diterima dengan dia itu oleh hatinya dengan cara damai dan cara enak, tanpa ada paksaan, tidak dipaksa sama sekali. Jadi Islam memberikan suri tauladan yang baik ke masyarakatan tentang cara-cara beribadah dan cara-cara bagaimana hidup di dalam masyarakat itu merasa damai, sehingga dia itu merasa nyaman dengan hidup bersama orang-orang Islam. Kemudian yang keempat, Islam membuka peluang. Jadi orang-orang Islam itu ada orang yang ramah tamah. Nah, keramah tamahan ciri khas orang Islam ini adalah membuka peluang untuk saling tukar pengalaman, saling tukar pengaruh, dan penuh pengertian. Bagaimana tidak? Setelah dia bertemu pada orang-orang Islam, orang-orang yang tadinya memeluk agama lain, Islam mengajarkan bahwa Islam adalah agama yang damai. Setelah kita jadi orang-orang mukmin, jadi dalam Al-Quran, jadi sesungguhnya orang-orang mukmin adalah saudara. Maka kita disuruh bisa hidup damai antara kalian yang bertengkar atau tidak rukun. Dia merasa terpengaruh. Bagaimana ajaran Islam begitu bagusnya mengajarkan kedamaian di antara kita semua. Kemudian yang terakhir adalah
Kenapa Islam bisa diterima oleh orang-orang non-Muslim yang tadinya orang-orang Hindu atau orang Buddha? Karena ritual-ritual Islam ada tidak berat. Kegiatan Islam tidak berat seperti agama-agama yang lain. Harus membawa pakaian yang disiplin, bahkan akad dan sebagainya. Islam misalnya kita bermaulid Nabi, tidak harus berseragam yang mahal-mahal, cukup bawa sarung, kopiah, baju biasa bisa menghadiri ritual keagamaan maulid Nabi. Sangat ringan. Ada Idul Fitri misalnya tidak disyaratkan dengan pakaian yang mahal. Seperti agama-agama lain harus pakai kebaya yang seragam dan mahal. Tidak. Idul Fitri sangat mudah. Kopiah juga murah, baju murah, sarung murah, sandal murah. Bisa ikut Idul Fitri. Inilah orang yang tertarik. Kenapa Islam bisa diterima? Karena Islam dalam ritualnya, dalam PHBI-nya misalnya, tidak merasa keberatan oleh orang-orang yang berkelas menengah sampai ke bawah. Itulah anak-anak sekalian yang bisa sampaikan tentang perkembangan Islam di Indonesia dan di kawasan Asia Tenggara. Baik, untuk melengkapi pengetahuan kalian supaya tidak sampai lupa, saya beri tugas untuk menjawab 2 pertanyaan. 1, sebutkan saja 2 kenapa Islam sudah diterima oleh pemeluknya. Yang kedua, kapan perkembangan Islam di Pulau Jawa? Tahunnya saja. Oke? Bisa diterima. Semoga kalian bisa menjawab dan dalam keadaan baik-baik di rumah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.